Pemirsa TV-mu dimanapun berada, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pertanyaan dari netizen tentang zakat profesi, atau kita kenal juga dengan istilah zakat penghasilan. Apa hukumnya dan berapa nisabnya, kapan dikeluarkannya? Ayah bunda sekalian, para ulama baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin, ulama yang masa lalu ataupun ulama masa kini, ulama kontemporer kita sebut, mereka berselisih pendapat terkait dengan wajib tidaknya zakat fitrah, zakat profesi ini, zakat profesi ini. Terutama bagi orang-orang yang menyatakan wajibnya zakat profesi ini atau zakat penghasilan ini, kembali mereka berselisih tentang kapan dibayarkannya, berapa nisabnya, dan berapa besaran yang harus dikeluarkan dari zakat profesi kita ke dalam 5 kelompok besar, ya. Kelompok pertama mengatakan bahwa zakat profesi ini wajib dikeluarkan bagi orang-orang profesional, ya, selain petani, peternak, penambang atau pedagang, ya. Selain mereka, karena bagi mereka sudah ada porsi zakatnya masing-masing. Bagi profesional seperti dokter, konsultan, pegawai kantor, ASN, ya, ini jika mereka memiliki penghasilan setara 85 gram emas dan sudah mencapai 1 haul 1 tahun, maka mereka diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa tadi para profesional tersebut harus mengeluarkan zakat ketika mereka memiliki penghasilan sebesar 85 gram emas dan mereka mengeluarkannya kapan penghasilan tersebut mencapai nisab, ya, dan tidak harus menunggu 1 tahun, ya, bisa kapanpun dikeluarkannya. Kalau mencapai nisab 85 gram emas, maka dikeluarkanlah 2,5% dan tidak harus menunggu 1 tahun terlebih dahulu, ya. Yang ketiga, ayah bunda sekalian, ada yang berpendapat bahwa zakat profesi ini dianalogikan, dikiaskan kepada zakat pertanian, yaitu sebesar nisabnya 5 wasak. Kalau kurang lebih kalau diuangkan sekitar 6.530.000 rupiah, ya. Berapa besar zakatnya? Yaitu 5% hingga 10%, tergantung tingkat kesusahan dalam mendapatkannya. Karena memang persis dianalogikan dengan zakat pertanian. Yang keempat adalah jika seseorang profesional tadi memiliki penghasilan setara dengan 85% dan sudah mencapai 1 tahun dan dia mengeluarkan zakatnya 2,5%, kemudian dikeluarkan per bulan. Jadi kalau setiap bulan dia mendapatkan income setara dengan 85%, ya, maka dia diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Yang pendapat yang kelima adalah sama dengan zakat pertanian, nisabnya yaitu 5 wasak, ya, sekitar 653 kg gabah, dan kemudian dikeluarkan saat menerima pendapatan, ya, saat menerima pendapatan. Kalau dikonversi ke uang, ya, 653 kg ini sama dengan 6.530.000 rupiah. Setiap dia mendapatkan pendapatan senilai itu, maka dia diwajibkan membayar zakatnya sebesar 2,5%, ya. Jadi besarannya mengikuti zakat emas dan perak, sementara nisabnya mengikuti
zakat pertanian. Dan landasan kelompok kelima ini itu banyak diikuti oleh para ulama kontemporer dan ulama terdahulu juga. Kenapa? Karena dia anfa' lil fuqara wa aslah lil aghniya. Lebih menghadirkan manfaat bagi orang-orang fakir dan juga lebih maslahat bagi orang-orang kaya, ya. Karena kalau dihimpun dulu, ya, sampai 1 tahun, bisa jadi dia akhirnya nggak bisa ngeluarin zakat karena dananya keburu kepake. Nah, tapi kalau dia keluarkan tiap bulan, setiap dia mendapatkannya, maka itu lebih meringankan bagi dia, dan orang fakir pun merasa lebih terbantu dengan banyaknya orang yang terlibat dalam zakat profesi ini. Ayah bunda sekalian, demikian penjelasan tentang zakat profesi. Mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita semuanya bahwa insya Allah dengan kita terlibat, ya, sebagai profesional ikut membayar zakat, insya Allah ini akan menghadirkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat kita, semakin menghilangkan jurang yang terlalu menganga antara si fakir dengan si kaya, ya. Karena bagaimanapun ketika jurang itu terlalu besar, terlalu menganga, maka secara manusiawi akan memunculkan rasa iri, rasa dengki, dan dengan adanya kucuran donasi sosial, kucuran zakat profesi dari kita kepada mereka, insya Allah ini akan menghadirkan ketenangan bagi orang-orang fakir miskin, bahwa kita termasuk orang-orang yang punya perhatian kepada mereka, care, peduli kepada mereka, dan tidak sekedar mengeruk keuntungan dari profesi dan aktivitas bisnis apapun yang kita lakukan. Demikian ayah bunda penjelasan tentang zakat profesi. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Akhirul kalam, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.